Kemudian juga ada dalil dari Dalil Tahir, tadi dari Mas Teja, sekarang dari Dalil Tahir, harus ada political will yang kuat guna menyelesaikan soal ini, agar ada political action yang tegas, stop semua pernyataan politik yang lebih banyak omong kosong. Wah, ini memang momentumnya tadi seperti Dr. Rian sampaikan sangat tepat hari ini untuk bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin, setegas mungkin, dan sesingkat-singkatnya dilakukan penyelesaian masalah. Baik, saya coba ke Pak Slamet Ginting terlebih dahulu. Pak Slamet, tadi juga kita mendengar dari Pak Slamet adanya sebuah bentuk pendekatan teknologi untuk bisa mengimbangi konflik di Papua, terutama dengan KKB ini. Mungkin formula yang dilakukan oleh pemerintah, apakah memang kurang hari ini, Pak Ginting? Atau Pak Slamet melihat perlu ada akselerasi yang lebih mantap lagi untuk bisa melakukan penyelesaian? Ini sifatnya selesai ini, Pak Slamet Ginting. Jadi jangan sampai kan kita melihat konflik-konflik berikutnya di Papua Barat. Bagaimana Pak Ginting melihat formula yang mungkin nanti bisa jadi masukan untuk pemerintah? Iya, saya berpendapat barangkali Otsus ini juga perlu ditinjau kembali dalam pengertian kita evaluasi, karena sebentar lagi juga habis dana Otsus itu. Nah, dana Otsus ini berapa sebenarnya yang mengalir ke wilayah Papua dan Papua Barat. Mari kita lihat bagaimana geografi Indonesia yang sangat luas. Jangan-jangan pekerjanya misalnya dari Pulau Jawa. Kemudian bahan-bahan bangunannya juga dari Pulau Jawa atau Sulawesi. Setelah selesai bekerja, balik lagi ke Pulau Jawa, ke Pulau Sulawesi. Sehingga tidak dirasakan, barangkali tinggal 10% dana itu menetes kepada rakyat. Kita lihat misalnya bagaimana jor-jorannya pembangunan untuk Pekan Olahraga Nasional di Papua baru-baru ini. Apakah itu yang utama? Kemudian kebiasaan kita begitu mudah membangun tapi tidak bisa memelihara. Nah, itu stadion yang pakai nama Lukas NMB itu biasanya kalau nama-nama tempat itu di Indonesia biasanya orang yang sudah wafat gitu kan, bukan orang yang masih hidup yang menjabat begitu kan. Nah, kemudian itu dinikmati seperti apa sekarang bagi masyarakat Papua? Penduduknya tidak terlalu banyak. Bagaimana ke wilayah stadion itu? Jangan-jangan kemudian menjadi mubazir. Itu seperti tadi saya bilang. Otsus ini jangan-jangan hanya lebih pada pembangunan fisik. Padahal yang dibutuhkan adalah pembangunan pendidikan, edukasi. Nah, itu tadi karena pekerjaannya misalnya dari Pulau Jawa, mungkin semennya dari Sulawesi Selatan, pekerjaannya setelah itu balik ke Pulau Jawa lagi, sehingga tidak dirasakan. Kita tahu salah satu evaluasi dari transmigrasi di era Pak Harto itu ke Papua, apa yang terjadi kemudian? Jumlah orang-orangnya itu kan sebenarnya tujuannya sama, seperti ketika misalnya Amerika akan menempati lokasi areal suku India. Maka kemudian dikirimkan orang-orang yang bukan dari suku India. Nah, ini juga konsep ini barangkali bisa kita pelajari. Kalau kita lihat film-film koboi masa kita kecil dulu, maka pergerakan atau migrasi penduduk itu dikawal oleh pasukan berkuda. Nah, ingatkan kita lihat masuk ke India. Itulah pasukan kavaleri. Jadi memang kalau bisa memang Papua itu jangan dibiarkan homogen dalam pengertian Indonesia ini negeri yang multikultural, agamanya juga macam-macam. Jadi jangan pula kemudian kita menonjolkan agama kita, menonjolkan suku kita, menonjolkan golongan kita. Kita harus bisa memahami bahwa di sekeliling kita ada yang agamanya berbeda, sukunya berbeda, golongannya berbeda. Nah, ini kan memang
semacam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Mungkin juga kita harus kasih tahu ke teman-teman Papua yang merasa bahwa kita berbeda ras misalnya. Loh, Melanesia di Indonesia itu ada di 5 provinsi. Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itu saudara kita semua juga. Melayu juga beda. Jawa juga beda. Kita beruntung beragam begini. Jadi kita harus saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika itu jangan kemudian merasa bahwa kita didiskriminasi, kita merasa ditinggalkan. Jangan berpikir seperti itu dulu, tapi berpikirlah positif dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Ini kan tidak mudah. Misalnya bagaimana era Soekarno merebut, era Soeharto membangun, dan yang sekarang juga mempertahankan, nggak mudah ketika merebut Irian Barat. Karena itu harus ada misalnya salah satu yang kita bisa belajar dari Belanda adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan sehingga ini yang juga harus kita pelajari. Kalau perlu kita buat pendidikan boarding school buat masyarakat Papua itu gratis gitu. Gratis sampai dia sarjana dan segala macam. Kemudian mereka diberitahu bahwa mereka boleh juga menjabat bukan di tanah Papua saja, tapi di Pulau Jawa dan segala macam. Seperti kita bisa di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Bahwa bumi Indonesia itu, orang Indonesia ya boleh tinggal dimanapun di bumi Indonesia. Jangan kemudian merasa bahwa, ini hanya orang Jawa yang bisa menjadi gubernur di Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Hanya orang Sumatera saja. Nah, kalau ini dikotak-kotakan itu akan repot. Jadi kita harus membuka diri bahwa ada perbedaan-perbedaan yang harus dicari titik temu supaya kemudian Indonesia tidak pecah. Jangan lupa kerajaan-kerajaan Nusantara itu umurnya rata-rata tidak sampai 200 tahun. Kita sekarang menjelang 80 tahun. Rata-rata banyak di 75-100 pecah. Kita tidak ingin kemudian Papua berpisah dengan Indonesia. Karena memang itu dulu juga jadi bagian dari kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore yang Muslim itu tidak ada masalah di Papua. Makanya orang Papua juga memanggil mereka itu orang-orang Maluku dan Maluku Utara kakak gitu, orang yang dituakan atau abang gitu. Jadi ini yang harus kita evaluasi dengan dana-dana otsus sebaiknya memang konsentrasi ke pendidikan. Nah, kita apresiasi ketika kemudian pimpinan TNI sekarang sedang mendidik warga Papua, sekitar 2.000 warga Papua untuk menjadi TNI dalam program khusus. Begitu juga polisi. Nah, ini kan upaya juga mencari jalan agar mereka juga sama, punya kesempatan sama. Dan sebenarnya Indonesia jauh lebih unggul ketika Belanda menduduki Papua sekian lama, tapi tidak pernah menghasilkan orang Papua yang menjadi perwira tinggi. Kita punya tahun 95, kita sudah punya Laksamana pertama Freddy Numberi menjadi Jenderal Angkatan Laut. Itu kan juga sekaligus ngeledek gitu ya, meledek Belanda. Kita Indonesia bisa membangun warga Papua bisa menjadi jenderal. Kita kemarin lihat ada 3 letnan jenderal Angkatan Darat yang bisa menjadi wakil kasat, bisa menjadi koordinator staf ahli. Jadi Letjen Ali Hamdan Bogra itu Papua Muslim bisa letnan jenderal. Jopi Onimus Wayangkau itu juga bisa menjadi letnan jenderal. Kemudian juga
Wakasat bahkan juga dari Papua. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia, sebenarnya pemerintah atau negara kita juga memberikan kesempatan yang sama kepada warga Papua bahwa bisa loh, bisa menjadi tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh nasional. Toh dalam beberapa kabinet juga warga Papua menjadi menteri, hampir di semua kabinet setelah era reformasi ini diberikan kesempatan. Jadi pendidikan itu salah satunya. Tadi kita bicara Papua di gunung, Papua di laut, di pantai, tentu agak berbeda, karakternya juga berbeda. Nah, ini yang menurut saya harus kita evaluasi lagi setelah 52 tahun resmi menjadi bagian Indonesia sejak tahun 69, penentuan pendapat rakyat ini, kita harus yakinkan masyarakat Papua bahwa Anda itu bersaudara. Boleh kemudian berbeda agama, boleh berbeda suku, berbeda ras, dan segala macam, tapi bukan berarti kita harus berpisah. Itu lain ceritanya dengan kasus Timor Leste yang memang bukan bagian dari Hindia Belanda, tapi jajahan Portugis. Kalau Hindia Belanda, kalau Papua ini kan tetap bagian dari bagian dari jajahan Hindia Belanda. Karena itu tidak ada alasan untuk berpisah, karena PBB juga, Majelis Umum PBB sudah mengetok palu Papua menjadi bagian yang integral dengan Republik Indonesia. Nah, inilah yang harus kita pelajari bersama, kita evaluasi bersama, kebijakan-kebijakan yang salah harus kita perbaiki, termasuk apakah di Papua juga masih perlu melakukan pemilu secara langsung, karena kemudian dengan alasan pendidikan masih kurang, maka kemudian jangan-jangan ini juga disalahgunakan. Berbagai macam kita bisa evaluasi. Itu tadi ada evaluasi budaya, evaluasi infrastruktur. Apakah memang warga Papua juga lebih membutuhkan jalan? Kalau saya beberapa kali, saya mungkin ada sekitar 10-an kali mengunjungi Papua begitu ya. Jangan-jangan bukan infrastruktur jalan yang dibutuhkan, tapi kemudian pesawat-pesawat kecil untuk menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, itu juga harus ditinjau bagaimana misalnya kita harus belajar dari para misionaris Kristen dulu membangun lapangan-lapangan terbang yang mungkin jumlahnya ada sekitar 100 di Papua. Ya, kenapa itu kita tidak belajar dari mereka untuk merangkul mereka agar tetap menyatu dalam naungan Ibu Pertiwi Indonesia. Jadi itu ya, militer harus memperbaiki diri, pemerintah, negara, infrastrukturnya juga, ekonomi juga seperti apa. Jangan sampai kemudian Otsus ini, otonomi khusus, menjadi bancakan orang-orang, sekelompok orang yang tidak menetes kepada rakyat Papua. Jadi kalaupun nanti ada Otsus baru lagi, ya kita harus mengembangkan lagi, membuat kebijakan dari kelemahan-kelemahan Otsus sebelumnya. Kita belajar dari pengalaman Aceh dengan Aceh damai, kenapa kita tidak bisa juga berdamai dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat, saudara kita di Papua. Jadi saya bisa memahami kata-kata mereka saudara kita, iya betul, tapi kalau kemudian tindakan separatisme, jangankan orang Papua, orang RMS dulu juga kita lawan, kemudian yang lain siapapun yang mendeklarasikan soal separatisme, mereka menjadi musuh negara. Persoalannya lagi adalah jangan-jangan diplomasi kita lemah, artinya Kementerian Luar Negeri kita gagal meyakinkan PBB.
Kenapa kita tidak bisa seperti negara-negara lain misalnya, Kurdi bagian dari separatis, kemudian beberapa negara juga Czech di Rusia, Kosovo segala macam, itu kan disebut sebagai bagian dari separatis. Spanyol dan beberapa negara di Sri Lanka misalnya Macan Tamil dan segala macam. Kenapa kita tidak berani mengatakan kepada PBB organisasi Papua Merdeka ini bagian dari separatis? Jadi jangan-jangan diplomasi kita, Kementerian Luar Negeri kita juga lemah sehingga kemudian Benny Wenda bisa mempengaruhi negara-negara lain, bahkan Vanuatu juga bisa berdebat dengan Indonesia di PBB. Ini kan artinya juga menjadi catatan Kementerian Luar Negeri kita jangan-jangan lemah gitu loh. Jadi kita evaluasi termasuk bagaimana pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Baik. Demikian Kang Karta. Ya. Baik, Pak Slamet Ginting, sepertinya banyak sekali yang harus kita evaluasi ya Pak Slamet ya, untuk terutama masalah di Papua ini. Tapi secara singkat nih, keluar sedikit, menurut Pak Slamet Ginting, lebih urgent mana sih, IKN apa konflik di Papua? Kalau menurut saya, Papua ini kan punya sejarah yang panjang, dan saya tentu hati saya juga terenyuh ketika tentara kita, polisi kita gugur di sana. Jangan sampai kemudian kita menempatkan tentara itu untuk dibunuh, untuk menjadi korban dari Republik ini. Ini duka cita mendalam kita terhadap para kusuma bangsa kita. Karena itu kita terancam kehilangan kedaulatan. Jadi ibu kota negara itu masih bisa panjang. Masih bisa kita pikirkan, tidak perlu harus kita paksakan dalam setahun, 2 tahun, atau pemerintahan saat ini berakhir pada 2024. Ini nyata loh, Papua. Ancamannya tidak main-main. Panglima TNI bolak-balik ke sana. Artinya apa? Artinya ada situasi yang sangat genting. Tentara itu dalam tempo sepekan aja ada 10 tentara ditembak. Itu bukan hal sepele. Kalau saya lebih konsentrasi, sebaiknya pemerintah lebih konsentrasi ke Papua, ke masalah Papua ini, jangan sampai Papua hilang, karena penyesalannya itu akan mendalam dan luar biasa. Kita sudah kehilangan si Padan Ligitan karena kekalahan dalam Mahkamah Internasional. Kita tidak mau ini kehilangan lagi, termasuk seperti lepasnya Timur. Jadi menurut saya lebih konsentrasi ke masalah Papua daripada ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Jadi jangan sampai kemudian seperti kemarin akan menggunakan dana-dana lain, dana pandemi juga untuk ibu kota negara, ini kan menyimpang sebenarnya. Kenapa kemudian untuk Papua tidak bisa, yang ini bisa gitu loh. Jangan sampai kemudian ambisi-ambisi yang tidak sangat urgen gitu. Toh ibu kota kita masih punya, kapan mau dipindahkan juga bisa, kapan bisa juga dibatalkan. Jangan lupa, tahun 1957 Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, toh kemudian ganti pemerintahan batal. Presiden Soeharto ingin mengembangkan Jakarta Raya, Jabodetabek di Jonggol, ganti pemerintahan juga batal. Nah ini juga bukan tidak mungkin kalau ganti pemerintahan bisa batal. Tapi kalau Papua ini, saya pikir urgen. Jadi pilihan saya, skala prioritas ini, Papua menjadi salah satu skala prioritas, karena ini masalahnya kita bisa berpotensi kehilangan kedaulatan. Begitu, Kang Karta.